Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi sama Kakak Cindy dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak harap meskipun di rumah aja, adik-adik tetap sehat dan tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kakak akan mengajak adik-adik untuk berdoa bersama. Nah sebelum kita berdoa, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita siapkan sikap berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau boleh memberkati kami, sehingga kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah mata, hati, dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman, kakak akan mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama dari lagu Cinta Akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga Baiklah adik-adik, sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Kita buka kitab kita dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Kakak bacakan ya adik-adik. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelakiku ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana, di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yega Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anak itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Jadi adik-adik, kakak punya cerita. Ada seorang anak berbadan besar, kuat, dan gagah. Namanya Samson. Samson itu orangnya galak adik-adik. Tapi tahu nggak adik-adik, Samson sikapnya galak itu untuk melindungi teman-temannya adik-adik. Dia seorang yang sangat setia kawan. Pada suatu hari adik-adik, ternyata dokter memvonis Samson terkena sakit kanker tulang. Dia tidak bisa berjalan, apalagi bermain bersama teman-temannya. Dia menjadi sangat sedih adik-adik, karena tidak bisa lagi bersama teman-temannya, bermain, belajar. Kalaupun teman-temannya datang adik-adik, mereka hanya duduk bersama. Itu pun sebentar adik-adik, karena teman-temannya Samson lebih suka bermain di luar. Nah adik-adik, suatu hari ada anak baru di lingkungan mereka. Anak itu baru pindah ke situ. Namanya Dilan. Dilan itu seorang yang sangat ceria dan baik hati. Dengan segera
semua teman-teman Samson berteman akrab dengan Dilan. Tahu nggak adik-adik? Hati Samson semakin sedih adik-adik. Ia berpikir bahwa ia sudah ditinggalkan oleh teman-temannya. Samson pun menjadi marah adik-adik karena dia berpikir Dilanlah yang telah mengambil semua teman-temannya yang dia sayangi selama ini. Samson semakin marah adik-adik. Ibunya pun melihat dia sangat-sangat marah. Dan ibunya mengajak dia berdoa. Adik-adik, ada yang tahu nggak di sini doanya ibu Samson seperti apa? Seperti ini, kita berdoa. Tuhan, mereka adalah teman-teman Samson, dan selama ini Samson telah mengasihi mereka dengan baik. Kalau sekarang mereka juga berteman dengan Dilan dan berbahagia, biarlah Tuhan menolong Dilan supaya bisa mengasihi mereka, sama seperti Samson pernah mengasihi mereka selama ini. Amin. Nah adik-adik, seperti isi Alkitab kita pada hari ini, Bapak Laban pernah berpikir adik-adik, Yakub akan mengambil orang-orang yang dikasihinya, yakni anak-anaknya, cucu-cucunya. Pada waktu itu memang Yakub dan keluarganya telah meninggalkan Laban untuk kembali ke Kanaan. 7 hari Laban mencari Yakub dan rombongannya baru ketemu. Tetapi adik-adik, mereka berpikir, ketimbang marah-marah dan bertengkar, Yakub dan Laban pun membuat perjanjian dengan Tuhan sebagai saksi. Mereka berjanji adik-adik agar orang-orang yang mereka kasihi akan terus berbahagia. Laban kemudian menyerahkan urusan membahagiakan anaknya dan cucunya kepada Yakub. Nah adik-adik, tugas kita hari ini seperti dalam firman Tuhan, kita harus bisa membahagiakan orang. Karena tugas membahagiakan adalah tugas yang mulia dan Tuhan Yesus sangat menyukainya. Karena itu adik-adik harus dilakukan dengan mengasihi, bukan menyakiti. Seperti membahagiakan orang tua, kakak, dan adik dengan segenap hati dengan tugas kita. Caranya adalah dengan mengasihi dan tidak boleh egois, supaya orang yang kita sayang tetap berbahagia. Adik-adik juga harus berjanji kepada orang tua, tidak boleh egois, tidak boleh marah terhadap orang tua. Baiklah adik-adik, sekian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Untuk aktivitas adik-adik pada hari ini, adik-adik akan menuliskan di kertas. Yang pertama, adik-adik menuliskan orang-orang yang adik-adik sayangi. Yang kedua, adik-adik menuliskan cara yang dapat dilakukan sebagai wujud rasa sayang kepada orang-orang yang adik sayangi. Aktivitas adik-adik ditulis, difoto, dan dikirimkan melalui nomor WA Kak Cindy. Sekian adik-adik, selamat hari Minggu.